Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Adrian, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar yang sedang menempuh semester 1 dengan nomor induk mahasiswa 250701502094 dari kelas A. Ingin mempresentasikan review jurnal saya dengan judul Dampak Intensitas Penggunaan Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Remaja. Oke, tanpa membuang-buang waktu, mari kita masuk pada slide yang pertama. Oke, yang pertama kita masuk pada bagian latar belakang. Seperti yang kita ketahui, di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan bagi hidup kita. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi arena pembentukan identitas sosial remaja. Fenomena ini sangat menarik banyak peneliti karena remaja berada dalam fase yang sangat rentan secara emosional dan psikologi. Mereka menghadapi tekanan untuk tampil sempurna, sempurna, perbandingan sosial yang tidak realistis dan risiko pelecehan online. Yang lebih memperhatikan pada saat pandemi COVID 2020 telah meningkatkan ketergantungan remaja pada media sosial secara signifikan, menciptakan tantangan baru dalam pengolahan kesehatan mental. Oke, tujuan penelitian. Eh, Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama adalah menelaah hubungan antar intensitas penggunaan media sosial dengan kesehatan mental remaja. Yang kedua, kita ingin mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan tersebut, seperti dukungan keluarga, literasi digital, dan kontrol diri, atau biasa disebut juga dengan self-control. Yang ketiga, kita ingin menyoroti pentingnya intervensi preventif untuk meminimalkan dampak negatif media sosial. Oke, kita masuk pada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode narrative review dengan karakteristik sebagai berikut. Sumber data. Kami mengambil sumber data melalui web Scopus, Google Scholar, Sinta Kemendikbud, dan ResearchGate. Dan juga kami menggunakan Perplexity AI untuk mencari jurnal-jurnal yang berhubungan pada judul kami. Kemudian kami menggunakan kata kunci seperti sosial media, adolescent mental health, dan literatur review dengan kriteria inklusi. eh, Artikel empiris dan ulasan yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir dari 2015 sampai 2025 dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia dengan teknik analisis, pendekatan analisis induktif dengan identifikasi tema berulang. Oke, kita masuk pada temuan utama di tema satu, yaitu adalah hubungan media sosial dengan kecemasan dan gangguan mental. Yang pertama itu hasil tinjauan menunjukkan hubungan signifikan antar pengguna media sosial dan tingkat kecemasan pada remaja. Media sosial telah menjadi komponen penting dalam pembentukan identitas sosial, namun ketergantungan pada validasi digital seperti like dan jumlah pengikut dapat meningkatkan kecemasan sosial dan menurunkan rasa percaya diri. Oke, yang kedua, di penggunaan media sosial yang berlebihan, terutama lebih dari 3 jam per hari. Ini dapat berkolerasi dengan risiko lebih tinggi, mengalami gangguan tidur dan depresi dan kecemasan. Oke, di temuan utama pada tema kedua, yaitu adalah mekanisme psikologis, perbandingan sosial, dan FOMO. Yang seperti kita ketahui, dua mekanisme psikologi utama yang teridentifikasi pada tema ini adalah yang pertama, perbandingan sosial. Remaja lebih banyak membandingkan kehidupan mereka dengan gambaran ideal yang tidak realistis di media sosial, memicu perasaan tidak berharga dan rendahnya harga diri. Dan kedua itu adalah FOMO atau biasa disebut dengan fear of missing out. Di sini remaja memiliki kekhawatiran kehilangan informasi atau peluang sosial yang menyebabkan remaja merasa tertekan untuk terus terhubung yang dapat memperburuk kualitas tidur dan menurunnya kapasitas kognitif. Oke, untuk temuan utama pada tema ketiga adalah dampak positif dan
faktor protektif. Seperti yang kita ketahui, meskipun ada dampak negatif, media sosial juga memiliki manfaat signifikan, seperti tempat remaja mengekspresikan dirinya. Banyak platform untuk mengeksplorasi dan mengomunikasikan identitasnya para remaja. Yang kedua adalah akses informasi remaja. Banyak sumber informasi kesehatan mental yang mungkin tidak tersedia secara offline. Kemudian ada faktor protektif yang berperan penting, yaitu seperti dukungan keluarga dan teman sebaya. Yang kedua, pentingnya literasi digital yang memadai. Dan ketiga, kemampuan untuk mengontrol diri dalam menggunakan media sosial. Temuan utama pada tema keempat, dampak pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 menciptakan kondisi unik yang mempercepat tren penggunaan media sosial. Yaitu yang pertama, meningkatnya dramatis dalam penggunaan media sosial sebagai satu-satunya sarana interaksi sosial. Yang kedua, media sosial menjadi alat penting untuk pendidikan, rekreasi, dan mempertahankan koneksi sosial. Dan yang ketiga, eh, mening- meningkatkan juga risiko kecanduan dan kesulitan membedakan kehidupan online dan offline. Dan yang keempat adalah dampak pada kesehatan mental, meliputi peningkatan kecemasan seperti stres dan gangguan tidur. Oke, temuan utama pada tema kelima, yaitu adalah intervensi dan kebijakan perlindungan. Peneliti menekankan pentingnya intervensi multilevel, pendidikan literasi digital, yaitu adalah pemahaman kritis tentang cara kerja media sosial. Yang kedua adalah kemampuan mengevaluasi kredibilitas informasi. Dan yang ketiga, keterampilan mengenali dan menghindari cyberbullying. Ini sangat penting buat kita literasi kita evaluasi untuk kepentingan kesehatan mental remaja. Kemudian ada kebijakan publik yang itu ada layanan konseling online yang mudah diakses. Yang kedua ada regulasi konten media sosial dan ketiga ada kampanye penggunaan media sosial yang sehat. Oke, kita masuk pada temuan utama pada tema 6. Itu ada kompleksitas dan dualisme hubungan. Yang seperti kita ketahui semua, hubungan media sosial dengan kesehatan mental remaja itu bersifat kompleks dan dualistik. Yaitu yang itu seperti tidak adanya pendekatan satu ukuran untuk semua. Kedua itu ada dampak dimensi oleh faktor individual, yaitu seperti usia, kepribadian, resiliensi, dan riwayat kesehatan mental. Dan yang ketiga itu ada dampak juga mempengaruhi konteks penggunaan, yaitu ada durasi, jenis platform, dan kualitas interaksi. Di sini remaja dengan perfeksionisme tinggi lebih rentan terhadap dampak negatif, sementara remaja dengan kepribadian ekstrovert dapat dan resiliensi kuat lebih mampu memanfaatkan aspek positif. Oke, di sini ada peran dukungan keluarga. Di sini keluarga itu memiliki peran yang sangat krusial dan penting dalam melindungi kesehatan mental remaja, yaitu seperti sebagai pengawas aktif, membantu mengembangkan kontrol diri, kemudian sebagai tempat komunikasi terbuka antar orang tua dan anak tentang penggunaan media sosial yang sehat, dan juga sebagai tempat dukungan emosional yang dapat meningkatkan ketahanan mental menghadapi tekanan digital. Dan yang ketiga itu ada remaja yang didukung keluarga lebih mampu menahan tekanan dari perbandingan sosial dan cyberbullying. Oke, yang ke dan selanjutnya itu adalah pentingnya literasi digital. Literasi digital adalah kunci pencegahan. Dampak negatifnya itu adalah bukan hanya keterampilan teknis, tapi juga pemahaman kritis. Yang kedua itu kemampuan mengevaluasi dan mengolah informasi. Dan yang ketiga itu mengatur waktu untuk penggunaan secara sehat. Yang keempat itu mengenali konten berbahaya dan manipulatif. Program literasi digital perlu diintegrasikan dalam kurikulum formal maupun non formal dengan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan. Oke, kita masuk pada bagian kesimpulan. Di sini berdasarkan naratif review ini dapat disimpulkan yang pertama itu adalah penggunaan media sosial berlebihan meningkatkan risiko depresi, kecemasan, dan gangguan tidur pada remaja. Yang kedua itu adalah mekanisme perbandingan sosial dan FOMO memperburuk dampak negatif. Dan yang ketiga adalah media sosial juga memiliki manfaat sebagai sarana ekspresi diri dan dukungan sosial.
Dan yang keempat, pandemi COVID-19 ini sangat meningkatkan ketergantungan remaja pada media sosial. Dan yang kelima adalah diperlukannya pendekatan holistik melibatkan keluarga, sekolah, dan kebijakan publik. Oke, kita masuk pada implikasi praktis. Untuk keluarga itu ada tingkatkan komunikasi dan pengawasan yang mendukung. Dua, jadilah moderator dalam penggunaan media sosial anak. Di sini orang tua diharapkan untuk senantiasa memberikan dukungan dan turut serta mengevaluasi dirinya, karena di sini orang tua perannya sebagai pengawas untuk menjaga anaknya dari depresi dan ke kecanduan dari media sosial. Yang kedua itu untuk sekolah. Di sini sekolah diharapkan untuk integrasikan literasi digital dalam kurikulum. Dan dua, sediakan layanan konseling untuk siswa. Di sini sekolah diharapkan untuk menyediakan tempat konseling dan tempat untuk untuk mengadu tentang adanya masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa. Dan untuk pemerintah itu adalah buat kebijakan regulasi konten yang melindungi remaja, sediakan layanan bantuan psikologis berbasis digital yang mudah diakses. Dan itu ada untuk platform dan media sosial, tingkatkan fitur keamanan dan pengamanan dan transparansi algoritma. Oke, di sini ada bagian rekomendasi untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat. Kami merekomendasikan yang pertama, kolaborasi multi stakeholder antar keluarga, sekolah, pemerintah, dan platform media sosial. Yang kedua adalah program literasi digital yang komprehensif dan berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah layanan dukungan psikologi yang mudah diakses dan ramah pada remaja. Dan yang keempat, peneliti lanjutan dengan metodologi yang lebih akurat. Dan yang kelima dan terakhir, ya di sini adalah kebijakan berbasis bukti yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Oke, kita masuk di bagian penutup. Di sini kami simpulkan, hubungan antara media sosial dan kesehatan mental remaja adalah isu yang kompleks yang memerlukan pemerhatian serius dari semua pihak. Media sosial bukanlah musuh, tapi alat yang perlu dikelola dengan bijak. Dengan pendekatan yang tepat, melibatkan pendidikan literasi digital, dukungan keluarga yang sangat kuat, dan kebijakan yang efektif dari pemerintah, di sini kita harapkan memang kita dapat memaksimalkan manfaat media sosial sambil meminimalkan risiko bagi kesehatan mental remaja. Mungkin itu saja presentasi kita pada hari ini. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.